Hai buat kalian para pecinta kura-kura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Kurapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook Komunitas Kura-kura Air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi kura-kura air tawar tentunya. Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi bersama saya Tony di channel Kurapedia. Nah, aslinya rutinitas pagi ini kan lagi libur ya. Kita mau ngasih makan si kura-kura, kita mau jemur si kura-kura. Nah, tapi ketika aku mau mengambil kura-kura yang ukuran medium, ya, jadi ada satu kura-kura ya. Ini dia ngebasking terus. Memang udah aku perhatikan sejak udah ada 3 harian itu dia ngebasking terus teman-teman. Nah, hari ini pas lagi kebetulan libur aku cek gitu ya. Jadi sebenarnya sih kemarin udah aku cek, cuman ceknya nggak terlalu detail gitu. Nah, itu tidak ditemukan tanda-tanda kalau si kura-kura ini lagi flu gitu ya, kayak menutup mata atau matanya merem dan hidungnya pun plong, nggak ada lendir-lendir teman-teman. Nah, pas aku teliti dan aku lihat lebih detail lagi, ternyata ekornya dia digigit sama temannya ya. Nah, ini adalah awal permulaan dari kasus yang namanya tail tip ya. Mungkin kalian tahu gitu atau pernah nemu kura-kura yang ekornya bondol atau ekornya putus ya. Nah, banyak banget faktor dari tail tip ini, tapi faktor terbesar itu adalah digigit oleh temannya sendiri. Kenapa bisa digigit sama temannya sendiri, Bang? Nah, ceritanya gini, mungkin aku lupa ngasih makan atau jeda 1 hari ngasih makan ya. Nah, itu efeknya adalah ketika si buntut kura-kura gerak-gerak, dikira dia itu makanan dan digigit lah gitu ya. Nah, awal mulanya itu mungkin hanya iseng untuk menggigit, sehingga terjadi yang namanya keluar darah atau luka dalam ekornya itu. Nah, ketika ekornya mengeluarkan darah atau terluka, itu akan menjadi atau akan mengeluarkan bau yang amis, men. Nah, disinilah awal mulanya. Jadi karena bau amisnya itu, karena darahnya itu makin menjadi teman-temannya dikira atau mereka kira itu ya, teman-temannya ini itu adalah makanan karena berbau amis, dan dihajarlah terus menerus buntut itu teman-teman. Bahkan kalau kita nggak cepat-cepat ngambil tindakan, itu bisa menyebabkan tail tip yang lebih parah. Nah, tail tip yang lebih parah itu kayak gimana, Bang? Tail tip yang lebih parah atau ekor buntung yang lebih parah itu kalau sampai kloakannya kena ya. Kloakan itu adalah kelaminnya si kura-kura, karena dia beradanya di pangkal ekor paling dalam ya, itu di buntut. Kira-kira kalau ekor kura-kura tail tip bisa tumbuh lagi gak sih, Bang? Enggak teman-teman. Ekor kura-kura yang tail tip atau ekor kura-kura yang putus karena kegigit atau kena bakteri atau kena jamur gitu yang menghabiskan atau bisa membuat ekornya ini terluka sampai habis gitu ya. Nah, itu ekor tersebut tidak akan bisa tumbuh lagi teman-teman, karena dia bukan cicak ya. Jadi dia bukan cicak. Nah, kalau cicak itu kan dia membuntungkan ekornya karena dia mau melindungi dirinya atau berkamuflase gitu kan ya, kalau nggak salah. Nah, kalau kura-kura ini pure dia terluka dan dia tidak bisa memutuskan atau membuntungkan ekornya sendiri. Jadi tail tip pada kura-kura itu pure atau murni dari
luka yang berakibat ekornya habis. Nah, terus untuk kita mencegah agar tidak tail tip gimana Bang? Nah, yang pertama itu dipastikan kura-kura kalian tuh tidak kelaparan terus sob ya. Jadi pastikan kura-kura selalu kenyang karena itulah isengnya si kura-kura. Yang kedua ya, kalau bisa kalian memelihara kura-kura itu size-nya jangan terlalu jauh. Nah, ini aku ambilkan contohnya. Ini lagi aku obatin dan mau aku dry dog ya. Nah, ini aja yang buntutnya segede gini ya, itu udah digigitin banyak. Gimana dengan ekor kura-kura yang size-nya baby, itu kan kecil banget ya. Nah, itu sekali hap gitu ya, bisa langsung habis, mungkin bisa sampai ke hajar pelakannya. Nah, jadi mungkin si dia ini tuh dibasking terus karena dia merasa terancam ya, atau ada rasa trauma mungkin. Dia nggak berani ke air karena takut digigitin terus, makanya dia ngebasking terus. Nah, makanya hari ini aku mau ngambil tindakan untuk si doi. Aduh, ini mana? Ini kura-kura bener-bener dari kecil dari ukuran koin itu udah sekitar 1 tahunan lebih ya. Ini hitungannya termasuk cepet loh, bisa segede ini. Nah, terus tindakannya apa Bang untuk kita mengobati dari tail tip ini? Yang pertama itu kamu harus pisahin dulu dengan si teman-temannya. Nah, yang kedua kamu bisa obatin dengan obat-obatan yang mengandung unsur antiseptik seperti betadine ya, untuk mengeringkan atau membuat si lukanya ini kering. Nah, terus yang ketiga, setelah kalian kasih betadine itu jangan langsung kalian taruh di air dulu teman-teman. Biarkan betadine itu sampai meresap dan benar-benar kering ya. Jadi kalian bisa melakukan dry dock dulu. Nah, dry dock ini memang dipergunakan untuk kura-kura yang sedang menderita atau mengalami luka dan dalam proses penyembuhan si luka tersebut. Nah, yang keempat, setelah lukanya kering kalian bisa langsung bilas sob betadine-nya tersebut. Teman-teman, ini kita off dulu ya, sebentar kita jeda karena sedang azan. Ini juga kebetulan aku belum mandi guys ya. Ini kalau vlognya agak-agak berisik mohon maaf, karena juga kipas di atas aku nyalain ya, karena gerah banget nih, panasnya lumayan, dan gue sendiri belum mandi jadi gerah keringetan ya. A few moments later. Yuk lanjut. Selanjutnya kalau misalkan memang sekiranya betadine sudah kering ya, kalian tadi bisa langsung dibilas untuk luka tersebut sob. Kalian bisa bilas dengan air bersih ya, jadi kalian bilas dulu. Nah, nanti setelah dibilas itu bisa silakan kalian mau keringkan lagi sampai lukanya benar-benar kering ya, atau kalian mau langsung gabung. Bang, memang boleh misalkan langsung gabungin oleh kura-kura lainnya gitu, boleh aja sob. Cuman pastikan dulu teman-temannya itu yang ada di kandang sudah kalian beri makan gitu, jangan dalam posisi lapar juga. Dan kalau bisa yang lagi sakit ini, yang lagi luka ini, itu juga kalian kasih makan terpisah dulu dari teman-temannya. Nah, kenapa sih harus kita kasih makan di kandang berbeda teman-teman, atau di wadah berbeda? Yaitu agar biar nggak kegigit lagi ekornya ya. Jadi biar nggak lebih parah, karena memang kura-kura Brazil ini giras-giras banget teman-teman gitu. Takut-takut ngelihat ada merah-merah dari lukanya, atau si buntutnya ini masih mengeluarkan atau ada bau amisnya dari luka tersebut. Nah, itu akan dihajar lagi. Nah, nantinya nggak akan kering-kering itu luka, malah bisa lebih parah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, mau apapun jenis kura-kura kalian ya, mau cuman kura-kura Brazil, tetap dijaga sob, diperhatikan, dan hati-hati. Ini sering banget terjadi dengan kura-kura Brazil untuk gigit-gigitan ekor ya. Kalau kura-kura kalian banyak ya bisa dimaklumin lah ya, karena
dari beberapa puluh ekor gitu, mungkin ada yang 1-2 terkena tail tip atau terkena serangan gigitan dari teman-temannya. Tapi kalau kura-kura kalian hanya 1 atau 2 di rumah sob, nah itu mohon benar-benar untuk diperhatikan ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan vlognya berantakan karena ini dadakan ya, dadakan karena tadi aku melihat ada 1 kura-kura yang bermasalah. Nah kebetulan ya bisa aku buatkan konten buat informasi kepada teman-teman terkait dengan gigit-gigitan buntut atau tail tip pada ekor kura-kura namanya ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk terus support channel Kurapedia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian, tolong tekan tombol like-nya. Tapi kalau memang tidak bermanfaat, silakan tekan tombol dislike-nya. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan ya. Ini lagi libur, silahkan diurusin kura-kura kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung, bye bye.